Tidak ada takaran yang pas untuk menilai sesuatu, apalagi manusia. Mungkin fase tersulit dalam hidup salah satunya adalah memaafkan. Gak tahu lagi harus bereaksi seperti apa, karena sepertinya kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menggantikan hal-hal buruk yang dirasakan oleh orang lain. Walaupun kata maaf adalah sebaik-baiknya permintaan yang ditujukan kepada kamu, yang dapat kamu berikan tanpa adanya batas waktu, yang efeknya justru akan menyelamatkan diri kamu sendiri. Tapi, mengapa sulit sekali untuk memaafkan ya? Dikala kita sudah paham betul teori kalau manusia pasti pernah salah dan mungkin akan mengulanginya. Sejak awal, kita terlanjur melabeli orang-orang di sekitar dengan sebutan orang baik dan orang yang dipercaya. Sehingga kekecewaan yang timbul itu rasanya sudah tidak bisa digambarkan lagi. Dia kan orang baik, gak mungkin mencuri lah. Apalagi dia itu orangnya bisa dipercaya. Sangat tidak mungkin dong menusuk kita dari belakang. Label-label seperti itu yang justru mengecewakan diri kita sendiri. Bukankah baik dan buruk adalah dua sisi yang pasti dimiliki oleh manusia? Lantas mengapa label-label seperti itu dianggap sebagai jaminan manusia dalam berperilaku? Hal yang melekat pada manusia tidak akan pernah berubah, seperti karakter. Hal itu yang membuat kita bingung. Permohonan maaf itu ditujukan untuk apa dan siapa? Apakah untuk karakternya? Apakah perilakunya? Atau untuk ekspektasi yang terlanjur kita berikan kalau orang baik tidak mungkin berbuat jahat? Atau untuk label yang kita sematkan pada orang yang dipercaya tidak akan mungkin berkhianat? Padahal, ketika ketahuan berbuat salah, manusia akan berlindung di balik kata hilaf, seolah menjadikan hilaf adalah sifat alami manusia. Lalu kita kembali bermonolog dalam hati kita, merenungkan bagaimana ya bisa dikatakan sebagai pengkhianatan jika yang menjadi bias adalah label yang membungkusnya. Lalu, apakah bisa dikatakan hilaf jika dilakukan dengan sadar dan sengaja? Hal-hal itulah yang membelenggu kita dalam kekecewaan, hingga akhirnya muncul istilah sulit memaafkan, yang secara tidak langsung mengajak pola pikir kita untuk menilai bahwa kebanyakan orang meminta maaf karena terlanjur ketahuan, bukan karena mengakui kesalahan. Akhirnya, kata maaf berubah menjadi senjata manusia ketika sudah terlanjur menyakiti manusia lain, tanpa memaknai nilai yang benar-benar terkandung dalam satu kata ajaib itu. Di sini, setiap orang memiliki caranya sendiri-sendiri untuk memaafkan. Ada yang memilih menjauh, lalu kembali. Ada yang menghilang, lalu memulai hidup baru. Ada juga yang membalas dengan hal serupa. Semua bergantung pada kadar sakit hati yang kita rasakan dan kita pendam, lalu menguar dengan respon dari akal sehat kita sebagai manusia yang hidup juga berbekal logika dan juga nurani. Kita paham, tapi kita belum tentu mau menerima. Jadi, di sini bukan hanya pemahaman yang diperlukan, tapi juga penerimaan bahwa memaafkan itu sesungguhnya bukan untuk orang lain, tapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau belum bisa memaafkan dengan tulus, mungkin bisa dicoba untuk memaafkan
diri sendiri. Gak apa-apa, gak harus cepat kok. Karena gak ada penilaian yang pas kok untuk mengukur kecepatan manusia dalam memaafkan. Karena memaafkan itu timbul dari hati, bukan dari pikiran.